penduduk Islam di sana itu cuma 5%. Tapi gubernur di sana itu ya, di tempatnya saya itu dimakamkan di Cape Town itu ya, di Cape Town itu gubernurnya adalah seorang keturunan Bugis Jawa. Setiap hari pakai batu. Dia Muslim. Dia terpilih 2 periode sebagai gubernur di situ. Kenapa? Karena Islam tidak pernah menjadi ancaman di negeri. Wali Songo datang ke Nusantara ini dibentangkan karpet merah oleh raja-raja lokal. 9 wali Songo itu hanya satu pribumi. 9-nya itu ada negara Persia, ada Gujarat, India, dan ada dengan dari Arab. Tapi apa? Pakai belangkon. Salawat nabinya itu medok bahasa Jawanya. Pakai gamelan. Jadi tidak pernah menjadi ancaman terhadap kebudayaan lokal. Nah inilah yang ditiru NU. Nahdlatul Ulama itu akrab dengan kearifan lokal. Jadi kalau ada orang yang memperkenalkan Islam, membentukkan Islam dengan peradaban lokal, kebudayaan lokal, itu tidak menggunakan cara Nabi, tidak menggunakan cara Wali Songo. Ya. Kalau ada orang, wah ini bisa ini bid'ah, oh ini kafir, ini sinkretik, bahaya. Iya. Nah, Pancasila ini adalah inti rasa keindonesiaan kita, tidak bertentangan dengan agama Islam. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut dengan apa yang kita sebut dengan fikih peradaban. Ya. Islam itu tidak harus membongkar dari akar-akarnya. Ada hadisnya kan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan, bukan diutus untuk membulldozer semua ajaran sebelumnya. Iya. Ini semuanya mau dibongkar. Iya. Jadi apa ya? Terlalu gampang memusyrikkan orang. Saya tahu di sini ya, di Pasaman ada kearifan lokal. Misalnya kalau mau menanam pokok, ada baca-bacanya. Kalau pergi melaut, itu ungkapan persahabatan dengan alam semesta, upacara persahabatan dengan alam semesta, itu tidak musyrik. Nanti musyrik itu kalau kita menyembah laut, menyembah pohon. Persahabatan dengan alam semesta dianjurkan dalam Al-Quran. Dianjurkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah cangkirnya dikasih nama, sisirnya dikasih nama, kudanya dikasih nama, cerminnya dikasih nama, sisirnya pun dikasih nama. Ya. Assalamualaikum, nggak ada orang di rumahnya kok. Jadi semuanya ini adalah sahabat kita. Kan ada riwayat Bapak Ibu. Ada ibu. Ya Rasulullah, boleh nggak saya gantikan mimbarnya? Ini hadis loh ini. Masa mimbar batang kurma, pelapa kurma? Umat Islam sekarang besar ya Rasulullah. Boleh nggak saya gantikan ini menjadi mimbar yang lebih baik? Kebetulan budak saya itu tukang kayu. Orang Jepara kan lebih baik. Kata Rasulullah boleh. Menjelang salat Jumat, Bapak Ibu. Bahkan ada 2 budak menggendong mimbar terbuat dari kayu, tapi sudah mau dimulai salat Jumat. Rasulullah beranjak dengan alhamdulillah. Ayo teman-teman bongkar ini semuanya. Mimbar tuanya dibongkar karena di sini sudah banyak orang. Bongkar dulu, taruh aja di situ. Alangkah kagetnya jemaah. Ada suara isak tangis. Nabi berdiri. Kalian kaget ya, wahai sahabat. Iya Rasulullah, seperti ada anak kecil yang menangis. Bukan anak kecil yang menangis. Bekas mimbar itu masih ingin aku duduki menyampaikan khutbah, tapi sudah terlanjur harus digantikan oleh mimbar yang lebih cantik ini. Lalu Nabi pergi membujuk, wahai sahabatku, terima kasih. Apa yang aku minta? Mau nggak aku tanam engkau di pinggir kali, lalu aku berdoa atas izin Allah engkau akan hidup. Mujizatnya Nabi kan banyak.
Mau nggak aku doakan kamu, aku tanam di pinggir kali kamu akan hidup, atau nanti engkau akan memberi makan para penghuni surga? Ini maksudnya. Mungkin jawabannya bisik-bisik. Salah seorang sahabat bisa pertama berdiri. Jawabannya apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia memilih untuk memberi makan para penghuni surga. Akhirnya Jumatan dimulai, Nabi memulai menggunakan mimbar baru. Setelah salat Jumat, sahabat yang bertanya tadi itu menggendong bekas mimbar itu tadi yang lapuk itu pergi ke rumahnya di depan Rasulullah. Dalam riwayat itu disebutkan, nah bekas mimbar itu nanti hancur di rumahnya sahabat itu baru dibuang. Ini artinya apa? Memelihara barang antik itu bukan bid'ah. Ini sedikit-sedikit bid'ah. Sampai maulid pun bid'ah. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau nggak ada perkataan maulid? Berapa semester pelajaran agama kita? Hanya 3 jam seminggu, nggak ada kesempatan belajar sejarah Nabi kan? Tahunnya Nabi kita di mana? Itu di peringatan maulid. Tiba-tiba bid'ah. Jangan peringatan maulid kita. Jangan merah kita. Jangan Al-Quran kita. Tapi Halloween enggak. Tapi yang Februari itu ya apa itu? Valentine Days itu kan tokoh Kristen. Anak-anak kita kan lagi kecantol Valentine Days dan Halloween itu. Kenapa bukan itu yang bid'ah? Maulid malah ya bid'ah. Masya Allah. Nah ini hati-hati teman-teman. Masuk angin kita ini. Di kedutaan Amerika, kedutaan Indonesia ya, saya datang ke Jumat pada waktu itu. Khatibnya itu seorang orang Arab, hampir 1 jam khutbahnya. Di Indonesia kan kita khutbah apa 15 menit kan, itu hampir 1 jam. Apa yang dia khutbahkan Bapak ini? Seperti Indonesia ini aliran sesat ini. Tidak ada doa berjamaah, tidak ada jabatan mendidih rasanya. Saya mendidih pada waktu. Ya, saya ke depan bus, saya yang minta khutbah di depan. Ini gak benar. Saya minta orang ini jangan pernah dikasih panggung di kedutaan Indonesia. Minggu depannya saya ungkapkan dalil Mustafa. Kata siapa? Tidak boleh ada doa-doa sesudah salat. Dalilnya apa? Coba lihat Saudi Arabia. Setelah assalamualaikum, salat jenazah pergi. Pak, kalau panjang pikirnya di Saudi Arabia, nah kita harus mau pulang ke negeri kita ini kan mau tawaf ibadah kan, tinggal pesawat. Jadi kalau bayangkan imamnya terlalu panjang zikirnya, salam-salaman, nggak ada waktu bertawaf. Jangan dikira imamnya itu tidak zikir. Sahabat saya kok imam besar mereka itu, dia zikirnya setelah pulang dari sana. Tidak di tempat itu karena mau dipakai orang tawaf. Katanya nggak bisa terputus. Dia mengantarkan maksud saya ke dalam makamnya Rasulullah, masuk pintu. Lebih gampang masuk di Ka'bah daripada masuk di kuburannya Rasulullah SAW. Saya diantar oleh imam besarnya, bahkan di apa itu kayak lampu Rasulullah. Kemarinnya masuk dalam salat di dalam Ka'bah 2 jam begitu. Nah, jadi yang memimpin doa itu imam besar Madinah. Jadi kata siapa nggak bisa berdoa. Nah Bapak Ibu sekalian, jangan kita ikut-ikutan. Baru 1 kali umrah sudah nggak mau pakai basmalah dan mushaf. Dari Imam Syafi'i tidak sah salat orang yang tidak membaca basmalah. Ada hadis. Kalau dikumpulkan seluruh Al-Quran itu kesimpulannya adalah surah Al-Fatihah. Intinya surah Al-Fatihah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Dan lihat dalam tafsir Ar-Razi, lihat juga dalam beberapa tafsir ya. Ada di situ hadis Nabi. Ya.
Sampai disimpulkan oleh Imam Syafi'i, orang yang tidak membaca basmalah itu tidak utuh Al-Fatihahnya, dan Al-Fatihah tidak utuh, maka sholat tidak utuh. Ya. Maka itu basmalah itu harus dibaca. Memang Imam Malik tidak menjaharkan, tidak mengeraskan suaranya menjaharkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada juga mazhab Wahabi memang tidak membaca basmalahnya. Karena itu ayat pertamanya Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal ada ayat sebut matani, 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Nah, kalau basmalahnya ditinggalkan, berarti induknya Al-Quran itu ditinggalkan. Nah, saya minta kepada para jamaah nanti, para santri, coba jangan baru satu kali waktu dua mau ikut Istiqlal hari ini. Oke, kita lihat dulu tarawihnya cuma 8 rakaat. Begitu saya diminta untuk jadi imam besar, 21 rakaat non-stop di situ. Siapa suruh memilih orang NU jadi imam besar? Tidak ada yang protes, malah justru ramai Bapak itu. Ya, kalau orang mau menikmati beribadah, datang ke Istiqlal. Setiap malam Jumat itu berjanjian. Seperti bulan Ramadan, buka puasa bersama dari jemaah untuk jemaah. Puasa Senin Kamis, kita berjanji baca sirah, kemudian selawatan setiap malam Jumat. Satu kali sebulan kita itikaf di situ. Dan ternyata masyarakat jatuh cinta, masyarakat metropolitan itu butuh obat-obat spiritual. Obat spiritual yang paling efektif itu adalah itikaf di masjid. Kalau kita fasilitasi, apalagi imam, apalagi muadzinnya Istiqlal itu juara-juara internasional tarik ya kan. Orang selawat itu bisa menangis. Jamaah Istiqlal sekarang tak terjun Bapak Ibu. Kenapa? Orang rindu terhadap tradisi keagamaan kita. Jangan dibida'ahkan. Assalamualaikum, abur pada kabur semuanya itu. Bagaimana orang bisa merasakan nikmatnya beragama Islam kalau semuanya bid'ah? Kadang-kadang kita lebih khusyuk sesudah salat daripada di dalam salat kan? Kenapa? Iblis itu kan mengerahkan seluruh energinya kalau Allah Akbar ada handphone. Dari tadi handphone itu nggak bunyi. Kenapa habis takbir handphone bunyi? Di ujung sana ada iblis ganggu orang yang salah sekali. Dari tadi nggak ada orang, tiba-tiba ada yang ngebel setelah jam-jam ngomong sakit keras. Ternyata kamu. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, sekali-sekali kita tipu iblisnya pergi. Sudah kita zikir, sudah sholat, enak. Keburu iblisnya cari mangsa lain, tapi kita di sini asik beribadah dengan Allah. Bapak Ibu, terakhir saya sampaikan, fikih peradaban di sini adalah fikih yang mari kita berpegang teguh kepada spirit syariat sendiri, maqasidus syariat. Apa itu maqasidus syariat? Nanti ditanyakan ustaz-ustaz kita di sini, ini tahu persis itu ya. Jadi jangan sampai nanti kita terpaku persis apa yang dalam teks. Ya, ada maqasid syariat. Satu contoh, Nabi mau memimpin salat maghrib, ada yang kentut ke belakang, bau. Nabi nggak jadi. Siapa yang kentut silahkan berwudu. Nggak ada yang mau keluar berwudu. Rupanya orang Arab juga malu tuh menurut. Tapi itu semerbak itu apa itu ya? Bau daging mentah. Jadi menjelang salat maghrib itu ada undangan itu, ada mungkin kekenyangan gitu kentut. Lalu Nabi berpaling, siapa yang kentut silahkan berwudu. Berkali-kali Rasulullah mengatakan siapa batal wudunya keluar berwudu. Nggak ada yang mau keluar. Maghrib kan waktunya sempit ya kan. Nabi merubah redaksinya. Siapa yang makan daging unta, silahkan keluar berwudu. Wah, ramai-ramai pergi berwudu. Jadi nggak kelihatan. Sebetulnya Nabi tahu siapa yang kentut. Sahabat Nabi malaikat kan, tapi tidak boleh mempermalukan orang di depan umum. Itu Nabi. Apa artinya ini? Kalau kita pegang teksnya, siapa yang makan daging unta,
keluar berbulu. Artinya apa? Daging unta itu najis, membatalkan wudhu. Satu-satunya binatang padang pasir yang mampu menolong orang itu adalah unta. Apalagi yang dulunya lebih kayak kapal. Kalau kuda itu nggak sanggup berjalan panjang di padang pasir. Unta itu 200 kg di punggungnya, 50 kg itu di perutnya, 50 kg di belakangnya. Dalam tempo 3 minggu non-stop tanpa minum, tanpa makan, unta itu bisa berjalan. Cadangan energinya di mulutnya 200 kg, 50 kg lemak bisa turun menjadi energi yang dibakar. Nah, kalau itu najis, malah petaka buat orang Arab. Nah, kalau kita berpegang kepada hadis teksnya hadis itu bahwa makan daging unta itu membatalkan wudhu, bahaya, ya kan? Itu diplomasi ya Rasulullah untuk mengeluarkan orang yang tidak sah salatnya kalau orang batal salatnya kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti pada teks, tapi mari kita mengkaji maqasid syariah daripada sebuah teks itu. Halil ibrah bi umumil lafaz atau bi khususis sabab atau bi khususil illah atau bi maqasid syariah. Nahdlatul ulama menggabungkan dan pada akhirnya al-ibrah bi maqasid syariah. Inilah mungkin yang disebut sebagai fikih siasat dan tatanan dunia baru atau fikih peradaban. Apakah keluar dari syariah? Tidak, justru ini syariah. Jadi jangan sedikit-sedikit bid'ah. Nggak pernah dilakukan Rasulullah. Jangan naik pesawat, jangan pakai handphone. Iya kan? Itu pembuatan orang kafir. Jadi para santri semuanya ikutlah apa kata kiainya. 6 tahun lah belajar di Timur Tengah. Ustadz kita, pimpinan kita di sini, nggak mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita semuanya, apalagi sebagai warga bangsa. Dan Bapak Ibu sekalian, inilah penyampaian saya, dan insya Allah ada sahabat-sahabat kita, guru besar kita di sini banyak yang bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Saya berharap semoga kabupaten kita yang tercinta ini, mari kita rawat, karena benteng yang paling susah dilewati oleh musuh-musuh Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.